tahun pemerintahan Presiden Prabowo gelar sidang Kabinet Paripurna bahas realisasi dan rencana kerja. Danantara targetkan bisa himpun dana 662 triliun rupiah dalam 5 tahun. Selamat malam pemirsa, 3 informasi utama kami hadirkan bersama rangkaian berita aktual dan faktual yang telah dirangkum tim redaksi Garuda TV untuk Anda. Bersama saya Arif Fikri, berikut laporan 8 malam selengkapnya. Ya pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Rusladi optimis dividen dari Badan Usaha Milik Negara pada 2025 ini diperkirakan bisa mencapai 140 triliun rupiah. Rosan menargetkan lembaga yang dipimpinnya dapat menghimpun dan menginvestasikan dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 662,8 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. CEO Danantara Rosan Rusladi optimis dividen BUMN dapat terus mengalami kenaikan. Untuk tahun 2025 ini, Rosan optimis nominalnya dapat tembus hingga 140 triliun rupiah, naik signifikan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 85,5 triliun rupiah. Dividen ini berasal dari pendanaan Danantara yang dialokasikan untuk investasi. Saat ini Danantara mengelola aset dari seluruh BUMN sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Rosan mengatakan melalui konsolidasi BUMN dapat menciptakan nilai tambah. Salah satunya melalui peningkatan dividen yang akan dikelola dan diinvestasikan oleh Danantara. Dalam 5 tahun, Menteri Investasi ini mengatakan pendanaan Danantara dapat mencapai 750 triliun rupiah dengan rata-rata 150 triliun rupiah per tahun. Dana ini akan diinvestasikan di berbagai sektor. Dari seluruh dividen yang kita terima dari BUMN ini, kalau dulu dikontribusikan kepada Kementerian Keuangan, sekarang bisa reinvest langsung oleh Danantara. Reinvest langsung oleh Danantara. Berapa sih dividen kita? Itu kan juga pertanyaan tentunya ya. Dividen kita kurang lebih itu pada tahun ini kita terima, walaupun kita terima secara bertahap, itu kurang lebih mencapai 140 triliun. Nah, kalau Di sisi lain, Rosan mengatakan institusinya akan mengoreksi buku perusahaan badan usaha milik negara pada tahun depan. Menurutnya, banyak praktik mempercantik laporan keuangan di perusahaan plat merah. Laporan Apriansyah, Dava Syahlevi, Jakarta, Garuda TV. Dari sebuah langkah strategis lahir harapan baru bagi ekonomi negeri. Danantara hadir bukan sekedar entitas bisnis, tetapi simbol kemandirian dan kebangkitan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Lalu sejauh mana langkah Danantara membawa Indonesia? Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama senior investment analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji. Selamat malam Mas Nafan Aji. Ya, selamat malam Mas Arif, selamat malam pemirsa Garuda TV. Ya Mas Nafan, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu terobosannya adalah membentuk Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Indonesia untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset serta kekuatan ekonomi badan usaha milik negara nih. Menurut Anda, apa makna dan filosofi di balik langkah pembentukan Danantara dalam kerangka besar visi pemerintahan Presiden Prabowo? Kita cermati dari istilah daripada Danantara itu sendiri. Sebenarnya kan Danantara ini kan merupakan wujud daripada sovereign wealth fund yang memang investasi oleh tersebut. Kan filosofis pun Danantara ini kan Danantara ini kan nikmat, artinya daya, di mana daya itu artinya itu kekuatan atau energi
kemudian Nagata itu berarti adalah masa depan, sementara Nusantara itu berarti adalah tanah air Indonesia begitu. Jadi otomatis kalau misalnya kita simpulkan bahwasannya memang Danantara ini sebenarnya itu ditujukan ya dalam mencerminkan kekuatan ekonomi yang akan menjadi energi masa depan Indonesia begitu. Ya kan, karena kan kalau misalkan kita melihat dari visi dan misi Pak Prabowo untuk kedepannya, misalnya dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 ya. Ya untuk itu Danantara itu harus bisa membangun kekuatan energi ya, agar supaya visi dan misi ya, terutama menuju ke Indonesia emas tahun 2045 itu bisa terwujud begitu. Karena kan Danantara ini kan juga sebenarnya diharapkan agar supaya bisa mengoptimalkan kemampuan BUMN dan juga mengurangi ketergantungan daripada penggunaan APBN dalam memajukan BUMN tentunya begitu ya. Dan memang sejatinya kalau hemat saya ini kalau misalnya jika Danantara misalnya jika benar-benar bisa mengelola aset-aset BUMN dengan baik ya, dengan menerapkan prinsip good corporate governance misalnya, tentunya nanti juga akan bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih optimal. Karena kan sebenarnya kan yang kita hadapi adalah tantangan dari global uncertainties ya, di mana ini kan sebenarnya kan saya kan ngambil dari perspektif market, namanya saya juga senior market analyst, di mana kalau misalnya kita melihat dari kinerja pergerakan IHSG misalnya pada awal tahun ini ketika Danantara dibentuk, yaitu kan IHSG kan menunjukkan tren yang negatif ya, sehubungan dengan global uncertainties misalnya berupa dinamika reciprocal tarif yang diterapkan oleh Trump, kemudian juga kebijakan pengetatan moneter yang diterapkan oleh The Fed pada waktu itu yang membuat market tuh lebih cenderung berhati-hati atau bersikap wait and see. Memang sempat membuat misalnya IHSG kita misalnya dari level 7.000-an itu sempat drop ke kisaran 5.880, itu pun juga pada saat bulan puasa. Tapi ketika misalnya Pak Prabowo melakukan sarasi dengan para pelaku pasar, para pelaku ekonomi maupun juga para pelaku usaha, dan menegaskan bahwasannya program visi dan misi daripada Pak Prabowo ini kan visi dan misinya itu kan juga berkaitan dengan yang namanya berdikari dan berdaulat ya, yang digaungkan oleh presiden gitu kan. Jadi otomatis kan ini sepertinya pasar merespon positif. Dari 5.800 itu sudah bisa bangkit naik ke menuju ke rekor tertinggi ya di level 8.000 begitu. Oke. Apakah langkah ini bisa dianggap sebagai simbol arah baru pemerintahan dalam membangun kemandirian nasional, Mas? Iya, memang sebenarnya ini ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian ya di bidang perekonomian khususnya, karena kan sebenarnya kita juga menghadapi daripada global uncertainties ya, yang memang sebenarnya ini juga menjadi tantangan ke depan. Misalnya kalau misalnya jika dengan Danantara ini bisa mewujudkan bisa mendorong potensi bangsa kita ya dalam rangka untuk memajukan perekonomian kita dan juga mewujudkan pembangunan di tanah air melalui misalnya mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan juga percepatan pembangunan infrastruktur ya, dan juga meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Apalagi kalau misalnya jika misalnya pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas ekspektasi ya, karena misalnya karena selama ini misalnya di kuartal kedua pun juga pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas ekspektasi ya tentunya. Dan kalau misalkan kita melihat dari ini ya, dari rencana ke depan misalnya kan, kalau misalkan jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi misalnya katakan di kisaran 8% pada tahun 2029 itu berdasarkan dari RPJMN ya, itu kan kita harus bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,3% misalnya di 2025
Oke. 2026 syukur-syukur bisa ke 6,3%. Bahwa nanti bisa bertahap ke 2027 dan 2028 bisa 7,5% hingga 7,7 persen begitu. Itu memang target pertumbuhan ekonomi kita kalau misalnya jika kita bisa mewujudkan melalui good corporate governance yang diterapkan oleh Danantara ya ini sejatinya bisa mampu mewujudkan kedaulatan bidang ekonomi kita. Lalu menurut Anda apakah Danantara berpotensi menjadi magnet baru bagi investasi ini khususnya di sektor strategis dan infrastruktur? Ya, memang sebenarnya itu Danantara itu juga berkomitmen dalam mewujudkan misalnya tuh hilirisasi, kemudian juga industrialisasi ya, dalam rangka meningkatkan added value dari dalam negeri ya. Memang juga di sisi lain juga Danantara ini juga terus berkomitmen misalnya dalam hal kemandirian bangsa ini kan Danantara juga harus mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru ya. Baik itu di pertumbuhan ekonomi di bidang EBT, misalnya pertumbuhan ekonomi biru dan juga pertumbuhan ekonomi biru dan juga sebagainya. Saya pikir dengan ada ikut corporate governance ini ya tentunya investor pun juga bisa appreciate ya kalau hemat saya. Buktinya saja misalnya kita pada kuartal ketiga saja ini realisasi investasi saja sudah tumbuh sekitar 13,7% year on year dari 1.434 triliun ya. Sudah hampir setara dengan 73,68% dari target investasi di kisaran 1.905,6 triliun pada tahun ini begitu ya, sehingga tentunya dengan adanya kinerja tersebut ini juga menegaskan bahwasanya terjadi peningkatan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang semakin solid ya, didukung oleh regulasi maupun juga daya tarik sektorial seperti itu. Lalu pesan Anda kepada investor terkait arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo seperti apa, Mas? Nah, ini kan IISG kan sudah berhasil mewujudkan rekor baru ya, dan juga sudah berhasil mempertahankan performa uptrendnya. Jadi artinya kalau misalnya jika sama performa IISG uptrend itu berarti hal ini menjelaskan bahwasannya fundamental makroekonomi domestik kita solid gitu. Jadi otomatis saya pikir selama ini pemerintah bisa mampu menjaga stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sudah berkesinambungan, sehingga tentunya bisa membuat para pelaku investor bisa ini ya lebih kondusif ya dalam menjalankan kegiatan investasinya begitu kan. Oke. Jadi hemat saya seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Nafan sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam. Selamat beristirahat Mas. Mohon maaf. Ya, sama-sama Mas Arief. Sukses selalu untuk Garuda. Sukses selalu Mas Nafan. Baik. Pemirsa, HIPMI bersama Danantara menggelar Bisnis Forum 2025. Ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pemimpin lintas sektor dari pemerintah, Danantara, swasta, hingga pelaku usaha muda untuk membahas arah baru transformasi ekonomi Indonesia. Forum strategis yang mempertemukan pemimpin lintas sektor dari pemerintah, Danantara, swasta, hingga pelaku usaha muda digelar oleh HIPMI bersama Danantara, mengangkat tema Berdikari Bersama Danantara Indonesia, Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045. Forum digelar untuk membahas arah baru transformasi ekonomi di Indonesia. Beberapa isu penting seperti hilirisasi industri, kemandirian pangan, dan percepatan teknologi digital dibahas dalam forum ini. Momen ini menjadi ruang dialog untuk menyatukan visi dan mendorong langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045. Program kita bersama mendorong bagaimana sinergitas antara Danantara dan stakeholder swasta lebih erat lagi, lebih komprehensif lagi. Ini adalah salah satu aspirasi teman-teman HIPMI di daerah. Bagaimana konsolidasi yang sangat komprehensif ini jangan menutup juga peluang kolaborasi dengan teman-teman UMKM, dengan teman-teman pengusaha muda di seluruh Indonesia. Kolaborasi dan sinergi ini bisa terus berlanjut ya. Bagaimana HIPMI ini kan menjadi mitra strategis dari pemerintah. HIPMI adalah organisasi kader yang hari ini banyak senior-senior kami memang menduduki di jabatan pemerintahan, tapi harus kita dorong bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan swasta lebih erat lagi.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roslani mengapresiasi BP HIPMI yang telah berinisiatif menggelar Bisnis Forum 2025 bersama Danantara. Acara ini bisa memperkenalkan Danantara lebih dalam lagi sehingga keberadaan Danantara benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya acara itu menjadi acara sangat baik dalam rangka bagaimana kita bisa pertama memperkenalkan Danantara secara lebih dalam lagi kepada seluruh jajaran HIPMI, tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Dan yang paling penting bagaimana kita bisa berkolaborasi, ya kan? Bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi ke depannya sehingga keberadaan dari Danantara ini benar-benar dirasakan juga manfaatnya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama para pengusaha yang ada di HIPMI ini. HIPMI Danantara Indonesia Business Forum 2025 ini diharapkan menjadi ajang pertukaran ide dan juga gagasan dalam merumuskan langkah strategis dan akselerasi percepatan kemandirian bangsa. Laporan Apriansyah, Dava Syahlevi, Jakarta, Garuda TV. Memperingati satu tahun pemerintah Indonesia. Ya, baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Jadi setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Hati datang dari perhatian dan usaha yang tulus. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, memperingati 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar sidang kabinet di Istana Negara Jakarta. Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden menyampaikan seluruh pencapaian program yang telah dilaksanakan. 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pemimpin di Indonesia setelah sebelumnya dilantik pada 20 Oktober 2024. Usai memenangi pemilihan umum, mengungguli 2 pasangan capres dan cawapres lainnya. Untuk memperingati 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet di Istana Negara Jakarta yang dihadiri seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pencapaian yang sudah dilakukannya. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para menteri beserta keluarganya karena telah bekerja keras untuk membangun negeri ini. Sementara itu pemirsa, dalam pidatonya di sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penegak hukum lantaran telah bekerja dengan hati dan menyelamatkan uang negara 1.000 triliun rupiah. Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara
ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu 1 sampan isinya timah berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan dan ini kita menyelamatkan kurang lebih 45 triliun 1 tahun. Dalam rangka memperingati 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Garuda TV menggelar acara spesial event yang diselenggarakan di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut memeriahkan acara tersebut. Bertempat di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Garuda TV menggelar acara spesial event perayaan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Acara yang turut dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih ini turut juga dimeriahkan oleh penampilan penari dan penyanyi kenamaan Indonesia, Astrid. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Bahkan penurunan angka kemiskinan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Para mahasiswa yang saya banggakan, angka kemiskinan juga turun ke 8,47%, dan ini angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah dibandingkan dengan tahun 2022 misalnya yang besarnya 9,54%. Kemudian angka kemiskinan ekstrim juga turun di angka 0,85% di Maret 2025, di tahun lalu sebesar 1,26%. Jumlah penduduk miskin itu sebesar 23,85 juta orang, dan ini juga terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu sebesar 25,22 juta orang. Demikian pula orang yang bekerja, ini sebanyak 145,77 juta orang. Ini dibandingkan Februari tahun 2024, di Februari 2025 ini bertambah sebesar 3,59 juta. Artinya pemerintah mendorong pembukaan lapangan kerja sebanyak 3,59 juta. Spesial event 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Garuda TV menyelenggarakan acara yang dibagi ke dalam 2 sesi, di mana pada sesi pertama yang berlangsung Senin pagi, turut dimeriahkan oleh stand-up komedi Abdel Ahrian. Sebagai bentuk apresiasi dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Garuda TV menggelar spesial event untuk membahas sejumlah capaian yang telah dilakukan. Piala Adi Peraya pun diberikan sebagai bentuk penghargaan karena telah terlibat dalam membangun Indonesia. Berikut laporan reporter Garuda TV, Nindi Dewinta dan juru kamera Angkasa Daya yang telah merangkumnya untuk Anda. 1 tahun sudah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai bentuk apresiasi, Garuda TV menggelar spesial event, yaitu mengundang para jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih untuk berdialog, menjelaskan apa saja pencapaian yang memang sudah dicapai dalam kinerja dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, ada pun sejumlah menteri-menteri yang memang hadir pada malam
malam hari ini, yaitu tadi bisa dilihat bahwa Sudaryono selaku dari Wakil Menteri Pertanian, adapun Agus Harimurti Yudhoyono selaku dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan, dan juga tadi ada Erlangga Hartarto yang merupakan Menko bidang perekonomian, dan masih banyak lagi menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan yang memang hadir pada malam hari ini dan menjelaskan apa saja pencapaian yang memang sudah dilakukan dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam 1 tahun ini. Dan dalam bentuk apresiasi, Garuda TV juga memberikan Piala Adipraya yang merupakan bentuk dari apresiasi yang besar yang diberikan oleh Garuda TV untuk para jajaran menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan yang memang sudah bekerja keras membangun Indonesia untuk lebih sejahtera lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa memang ada sejumlah dari asa cita Presiden Prabowo Subianto yang memang terus digencarkan Presiden untuk segera dilakukan. Salah satunya adalah berjalannya makan bergizi gratis, mencapainya perekonomian hingga 8%, dan terakhir swasembada pangan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang memang mandiri, tidak lagi tergantung dengan impor dari luar. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan dari pagelaran acara spesial 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Laporan Didi Dewinta, Angkasa Daya, Jakarta, Garuda TV. Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini. Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam laporan 8 malam hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Arif Fikri pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.